wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam di kota Mekah. Yang jawab salam mudah-mudahan kita doakan hidupnya berkah. Metik daun salam di kebun nanas. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hutang-hutangnya pada lunas. Enggak ya Ji, lunas-lunas aja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna littaqwa wal istiqamah wa a'adana min mujibatin nadamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin. Diangkat tangannya, diaminin. Salatan tuwassi'u biha alainal arzaq. Amin. Wa tuhasinu biha alainal ahlak. Wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahu maulanal azim. Ma'asyiral hadirin jamaah majlis haul rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita al-mukarram wal muhtaram Ustadz Namat Suhaim. Kita doakan selalu sehat panjang umur. Ustadz Haji Muhammad, Ketua Ta'lim Masjid Sayyidina Hamzah, keluarga besar Al-Mukarram Ustadz Usni Mubarak SS, para tokoh, para jamaah, Pak RT, Pak RW, yang mohon maaf sesepuh kampung ya, yang mohon maaf saya nggak sebutin namanya atu-atu karena memang pada kesempatan malam hari ini mana sih ini? Apa sih ini? Handphone hidup aja. Nyala aja ini dia. Bentar dulu Ji, ya. Bentar. Matiin dulu. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya pernah bersabda, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tambahkanlah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha bacaan Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah itu bentuk pujian. Salawat kepada Nabi kita sampaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini
nasihat saya mulakan, perihal haul saya sampaikan. Tua muda harap dengarkan, semoga di kubur kita diselamatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Encang-encing pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata melotot kagak ngikutin, harta bendanya yang dipikirin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha insyaallahu ta'ala minal aminin li ridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah wal karama auliyaillah wa liman sa'il wilayah jami'il muslimin wal muslimat, khususan Ibu Heni binti Najah wa usulihi wa furu'ihi wa jamil arwal hadirun lahratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Malam hari ini kita berada pada tanggal 27 Rajab, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Berarti tinggal beberapa hari lagi kita masuk bulan Sya'ban, kemudian masuk bulan suci Ramadan, Idul Fitri. Nah, malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, bisa kumpul di malam Jumat Sayyidul Ayyam, di malam Isra dan dimi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sejarah bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan dimi'rajkan, ya kasih mainan apa Ji? Ya, mainan yang aneh yang bisa kentut. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum di Isra dan di Mi'rajkan itu dikenal dengan tahun kesedihan. Kenapa? Karena pada hari ini, karena pada sebelum di Isra dan di Mi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu istri beliau meninggal dunia yang bernama Khadijah. Kemudian siapa lagi? Pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Jadi Nabi dalam keadaan sedih. Orang yang paling membela Abu Thalib, pamannya, yang membela Nabi dari Nabi kecil sampai remaja sampai dewasa, itu yang membela adalah pamannya Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib dipanggil, diwafatkan oleh Allah sebelum di Isra dan di Mi'rajkan. Nabi sedih. Kita punya bos duitnya banyak, tahu mati. Enak apa kagak? Kita punya bos baik banget, tiap hari kita dibagi duit, tahu-tahu dia mati. Bagaimana? Sedih apa kagak? Sedih. Ini ada orang yang biasa bela Nabi, pamannya tahu-tahu meninggal dunia. Kemudian siapa?
bininya, istrinya. Sama nih kayak malam ini, Bang Usni anaknya masih kecil-kecil, tapi Allah wafatkan istrinya. Ya, Ibu Heni binti Najah, ini malam hari ini kita kumpul, beliau sedekah ingat dengan almarhumah. Mudah-mudahan almarhumah di mana alam kuburnya turunkan rahmat ampunan dari Allah. Kuburnya jadi taman surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga dulu bininya Siti Khadijah itu meninggal dunia, sedih. Pamannya sedih karena meninggal dunia. Bininya pun meninggal dunia. Dua orang yang Nabi cintai meninggal dunia. Maka salah satu hikmah daripada peringatan Isra dan dimi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kegembiraan bagi Nabi kita Muhammad. Sama kayak malam hari ini, Pak. Bapak kumpul datang kemari. Kira-kira tuan rumah kalau Bapak kagak datang kecewa apa kagak? Beliau dari sore udah beli kue, udah belanja, udah gelar hambal, udah bilangin saudara, ngundang kemari, ngundang ke sono, udah bilangin ustadz, udah bilangin tokoh-tokoh di sini, udah izin. Tahu-tahu kagak ada yang datang, dia doang sama keluarganya. Sedih, Pak. Makanya kita kadang-kadang suka lupa bahwa orang ini ada jasanya. Sampai saya tadi, saya juga ini barusan habis ngisi di Sanggar Senam. Namanya Queen Studio di Jati Bening Baru, komplek Jati Bening Baru. Ini baru berkelar. Makanya saya tadi minum dulu di situ, baru berkelar. Baru berkelar. Mak-mak mulu. Resep kalau mama-mama kita ya, halo. 1, 2 ya. Emang dia pada senang, resep gitu. Ya makanya kita, karena tanggung jawab saya, ini teman sahabat saya, beliau lagi sedih, ya, beliau lagi dalam keadaan pengen digembirain, pengen didatengin. Makanya tadi dia siang udah nelpon saya aja, awas lu Ji, kagak datang lu Ji, lu nerima lagi lu Ji. Ini saya masih ada 3 lagi nih Pak di sana. Makanya ntar saya mohon pamit Ji, ya. Ayam pitik dimakan tikus. Ambil plastik buat bungkus, cantelin aja udah buru-buru ya. Mohon maaf nggak sampai kelar ini, udah ada tanggung jawab lagi ya. Amplopnya nyusul ya. Hah? Amplopnya nyusul. Wah itu mah amplop mah kagak penting, isinya juga kagak. Nah iya kalau 2.000 buat apa? Gitu. Nah ketika Nabi di Isra dan dimi'rajkan, ya kita udah sering dengar tuh ceritanya, dapat perintah sholat 5 waktu. Nah, umat Islam dulu ketika dapat cerita Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, itu perjalanan 3 bulan kalau pakai onta. Tapi Nabi melakukannya dalam 1 malam. Umatnya menyangka, sahabatnya menyangka, ini Nabi Muhammad bininya meninggal dunia. Ini Nabi Muhammad pamannya yang membela dia meninggal dunia. Kemudian tiba-tiba Nabi cerita bahwa dia pergi ke Palestina dalam waktu 1 malam. Di zaman belum ada pesawat, belum ada motor, belum ada mobil. Percaya apa kagak? Nih Ustadz Usni, ya, beliau kan istrinya meninggal dunia, ya, lagi sedih. Tiba-tiba dia cerita, katanya dia habis dari Amerika semalam, subuh udah pulang lagi, ada di masjid. Bahkan kata kita, ilok, gitu ya. Ilok, wah, jangan-jangan kurang seleter ini dia. Iya bisa ditanya, udah lama bang lo? Ya, udah lama, kan begitu. Ya namanya manusia, orang, karena perhitungannya nggak mungkin. Nabi Muhammad juga dulu sama. Bininya meninggal, pamannya meninggal, tiba-tiba Isra dan Mi'raj. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita sama umatnya kagak percaya. Banyak yang pergi, banyak yang belok. Nggak mungkin, hitungan nggak masuk bang ini. Ya, romana calon tanah kagak cair-cair ini lagi begini.
tiba ngukur-ngukur doang, minta fotokopian sono sini, dongan kita kagak, ini mah jual banyak yang beli kagak. Namanya juga hidup kan gitu. Ya, akhirnya apa? Ya, Nabi Muhammad punya paman, musuhnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab, makanya dalam hidup itu musuh itu penting Pak, ada gunanya. Ada gunanya, ada hikmahnya, ada manfaatnya. Kapan? Iya. Kapan? Nah ini ketika Isra dan Dimi'rajkan Nabi Muhammad, umatnya goyang, umatnya pergi, umatnya nggak percaya. Abu Jahal sama Abu Lahab. Nah ini waktunya nih. Ini umatnya Nabi Muhammad pada pergi nih, jamaahnya nih. Jamaahnya pada pergi nih. Waktunya gua bikin acara, gua undang saudagar-saudagar kaya yang suka pergi dari Mekah ke Palestina. Dia udah hafal perjalanan. Gua suruh datang itu Nabi Muhammad, ya gua suruh ngomong, ntar dia ditanya-tanya. Dia pasti kagak bakal bisa jawab. Dia pasti bohong. Begitu kata Abu Jahal dan Abu Lahab. Dikumpulin dah tuh para saudagar-saudagar kaya di kota Mekah yang sering pergi ke Palestina, yang sering pergi ke luar negeri, ibaratnya waktu itu. Akhirnya kumpul, Nabi ngomong bahwa beliau dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian itu orang saudagar kaya nanya atu-atu, ini bener kagak ini? Ya, di pinggir jalan raya Komsen ada namanya akuarium resto ya, kan begitu ya. Berapa duit lo makan di situ? Berapa duit di situ? Udah tutup. Oh udah tutup. Kode Pak biasa. Ya kalau biasa masih buka Ji. Tutup juga. Suruh nutup ya semua Ji. Ya jadi ketika ditanya semua, Allah ngirim malaikat Jibril itu nunjukin sayapnya. Perjalanan dari Mekah ke Palestina itu ditunjukin di sayapnya malaikat Jibril. Nabi ngeliat ketika pertanyaan itu datang, bener gak di sini ada tol? Bener gak di sini ada akuarium resto? Bener gak di sini ada Holland Bakery dan lain sebagainya? Ditanya semua itu, Nabi jawab dengan betul dan dengan detail. Akhirnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, saudagar kaya yang dikumpulin sama Abu Jahal, Abu Lahab percaya. Ketika percaya, dia masuk agama Islam, ngucapin 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika orang-orang kaya pada masuk Islam, sahabat balik lagi, umatnya Nabi balik lagi. Ono aja dia yang kayaan percaya sama Nabi Muhammad, masa gua yang miskinan kagak percaya? Ono aja dia yang duitnya banyak percaya sama Nabi Muhammad, masa gua yang kagak punya ilmu kagak percaya? Begitu. Makanya ketika kita punya musuh, ketika kita punya orang-orang yang benci dengan kita, itu emang caranya Allah nunjukin bahwa kita ini orang baik, kita ini orang benar, kita ini orang jujur. Kalau orang emang dasarnya kagak jujur, orang dasarnya kagak benar, Pak, tukang bohong berteman sama tukang bohong, pisah itu. Jangankan yang baik dengan orang tukang bohong berteman sama tukang bohong, dua-duanya tukang bohong, berantem ya. Makanya ada ketika kita punya musuh, ya, ketika kita punya orang-orang yang jahat dengan kita, kita harus sadar bahwa hidup kita di alam dunia ini semua gerakan dari Allah. Allah yang hidupin kita dan Allah yang matiin kita. Ketika kita sadar kekuasaan dari Allah lewat pandemi, ada hikmahnya dalam diri kita, ada hikmahnya dalam hidup kita. Lewat orang-orang yang jahat ini nunjukin bahwa ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Thalib, ada Nabi besar Muhammad, dan juga ada Siti Khadijah. Di sanalah istri
yang paling tercinta, yang sangat sayang dengan Nabi besar Muhammad, wanita pertama yang masuk ke dalam agama Islam, yang kemudian hartanya, tenaganya, pikirannya buat perjuangan Nabi besar Muhammad dan juga perjuangan agama Islam sampai ke negeri kita Indonesia ini berkat Siti Khadijah. Mudah-mudahan malam hari ini lewat peringatan haul, yaitu Ibu Heni binti Najah yang malam hari ini dihaulkan, kita sadar bahwa kita pun hidup besok bakal mati. Mati apa kagak? Mati. Tapi orang yang udah mati itu dalam Al-Quran disebutkan bal ahya, mereka itu hidup. Maka malam hari ini nih almarhumah pulang Pak ke rumah. Tiap malam Jumat itu ada lagunya tembang Jawa. Ya, para ahli kubur pulang ke rumah. Beliau nunggu doa dari keluarganya, doa dari anak-anaknya, doa dari sahabat-sahabatnya, nyebutin kebaikan-kebaikannya. Mereka dapat makanan sedekah nih. Ya, Bapak jangan anti dengan makanan tahlil. Bapak makan, ini almarhum pun dapat makanan di sana. Ketika Bapak anti makan ini, ya mereka juga gak bakal dapat. Karena ini pahalanya satu kali, satu suapan itu, satu kali ibadah haji mabrur, haji yang diterima. Makanya jangan sampai malam hari ini tuan rumah yang udah capek ngundang kita, yang udah capek berkorban tenaganya, pikirannya buat almarhum istri tercinta yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan segala hajat, niat baik, duit, tenaga, pikiran yang udah dikeluarin, mudah-mudahan ini jadi pahala, jadi amal soleh yang bakal diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak lagi, yang lebih berkah lagi, yang lebih manfaat lagi. Mudah-mudahan malam hari ini kita diselamatkan oleh Allah lewat pandemi ini. Kita senantiasa dipanjangkan umur, diselamatkan, diberikan ilmu yang manfaat, hidup yang berkah, duit yang berkah, umur yang berkah, diselamatkan besok dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala binatil mazkurat, binatil salamah wal afiyah wal barakah wal sa'adah wal rizqul jannah syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan ila hadatin Nabi. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada bapak-bapak masih punya anak perawan atau janda dah, nggak apa-apa. Ya cakep, belum punya anak, nggak apa-apa. Tawarin ke Ustadz Usni. Ya, kira-kira dia mau. Ya namanya juga usaha. Kali jadi mantu. Iya, namanya ya begitu, emang lagi jomblo dia. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya mohon maaf langsung pamit ya. Ya, ada lagi beneran ini. Ya, orang dekat juga saudara, ya nggak bisa lama-lama. Pengennya mah di sini saya nginep sampai pagi. Ya, cuman emang karena ada tanggung jawab lain. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang manfaat, jadi ilmu yang berkah. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.